Selamat malam pemirsa Nusantara TV, bertemu lagi di segmen Tayajeng Ayu. Kali ini ada topik spesial yang akan kita bahas. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto disebut tak terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga dinilai layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Telah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan buktinya nggak pernah terbukti pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada itu. Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya kira itu. Nah pemirsa sudah lihat tayangan barusan. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, secara resmi nih diusulkan sebagai calon pahlawan nasional tahun 2025. Pengusulan ini pun memunculkan berbagai sudut pandang di masyarakat. Mengapa demikian? Kita buka datanya. Tolong dibantu. Oke, sudah. Nah pemirsa, ini dia datanya. Jadi pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di tahun 2010, namanya diusulkan oleh Partai Golkar secara resmi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun terjanggal karena pemerintah pusat tak menyetujui usulan tersebut karena banyaknya pihak yang mempertimbangkan Pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Kehidupan Soeharto dianggap bertentangan dengan hal yang tertuang di pasal tersebut. Kemudian di tahun 2024, di era pemerintahan Joko Widodo, namanya juga kembali diusulkan oleh kader Partai Golkar Jawa Tengah. Dan kini, di era pemerintahan Prabowo Subianto, nama Soeharto kembali diusulkan menjadi tokoh pahlawan nasional dan sudah resmi diusulkan oleh Menteri Sosial. Nah, seperti yang ada di belakang, jadi mulanya diusulkan di tahun 2010 pemirsa. Kemudian setelah berjalan lebih dari 10 tahun, 2024 diusulkan kembali dan saat ini di 2025 diusulkan kembali dan menjadi pro dan kontra. Kita akan buka data berikut. Nah, jadi di sini adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Jadi undang-undang inilah yang mengatur gelar pahlawan nasional. Dan di sini pada intinya pemirsa, gelar hanya diberikan pada orang Indonesia yang berjuang melawan penjajah, gugur atau meninggal dunia demi membela negara, melakukan tindakan kepahlawanan semasa hidupnya, menghasilkan prestasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, tokoh yang berjasa luar biasa bagi bangsa tanpa memiliki tindak pidana dan memiliki integritas moral secara keteladanan tinggi. Sudah jelas ya, jadi untuk seseorang mendapatkan gelar pahlawan nasional, apalagi itu sudah ada diatur dalam undang-undang dan berikut sudah ada poin-poin yang memang harus sesuai dengan individu yang nantinya akan dinyatakan sebagai pahlawan nasional ataupun memiliki gelar pahlawan nasional. Kita buka data lagi. Nah, ini dia. Banyak pihak menilai Soeharto tidak bisa menjadi pahlawan nasional karena memiliki catatan kelam selama 32 tahun menjabat, termasuk kasus pelanggaran HAM, korupsi,
dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya banyak pihak menolak gelar ini karena penghargaan tersebut mengabaikan berbagai tindakan tercela yang terjadi di masa pemerintahannya. Inilah yang menjadi pro dan kontra kali ini terkait dengan pemberian gelar untuk Presiden kedua Republik Indonesia. Next. Nah, senada dengan hal tadi, sejumlah tokoh pun beranggapan serupa pemirsa. Di antaranya Wakil Komisi 10 DPR RI, Esti Wijaya menyebutkan bagaimana nasib para reformis ketika kemudian beliau alias Soeharto diberikan gelar pahlawan. Berarti dia melawan pahlawan nasional dan ada kontradiksi yang tidak mungkin bisa diselesaikan begitu saja. Kemudian Yasona sebagai anggota DPR RI yang menyebut kita berharap pemerintah ataupun nantinya pemberian gelar pahlawan akan dikaji dengan baik. Dan yang terakhir adalah Agus Wahyudi sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila UGM yang memberikan statement bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya menimbulkan luka ingatan, melainkan juga bisa mengaburkan ukuran moral yang membedakan demokrasi dari otoritarianisme. Nah, kalau memang udah begini pemirsa, udah pasti nih ada pro dan juga ada kontra. Nah, lalu apalagi nih Cing Ayu, masih ada data. Ya meski demikian, dari beberapa tokoh tadi yang memiliki statement masing-masing dan secara tidak langsung menyatakan ya kalau bisa dikaji ulang nih, kalau bisa dipikirin ulang nih untuk dampaknya seperti apa. Ada beberapa pihak yang justru menyebut bahwa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto sudah sesuai seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh, di antaranya Bahlil Lahadalia yang menyebutkan bahwa Indonesia terkenal sebagai macan Asia pada saat itu adalah tidak lepas dari jasa Pak Harto. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Kemudian dari Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial yang menyebutkan usulan gelar sudah memenuhi syarat administrasi. Tidak ada bukti Soeharto melakukan pelanggaran HAM seperti yang menjadi polemik. Yang tadi sudah kita buka di data sebelumnya. Dan yang terakhir ada statement dari Bambang Susatyo yang merupakan anggota DPR RI yang menyebutkan bahwa Soeharto sangat berjasa karena berhasil membawa Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang, menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, mewujudkan swasembada pangan. Nah, ini yang pro pemirsa. Terus gimana dong Cing Ayu? Melihat ini semua, publik gimana penilaiannya? Oke, kini publik menilai bahwa penempatan gelar pahlawan nasional yang sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan ini lebih cocok diberikan kepada orang lain. Siapakah dia? Kita buka datanya. Ini dia. Mungkin dari pemirsa Nusantara TV ada yang mengenal beliau. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal, dikenang, dan dikagumi oleh para buruh tentunya. Karena beliau bukanlah wanita biasa, pemirsa. Tapi beliau seorang wanita yang dengan berani maju untuk bisa menyuarakan terkait dengan kebebasan para buruh dan juga hak-hak para buruh. Nah, ini adalah Marsina. Beliau membela hak-hak buruh pada masa Orde Baru hingga harus kehilangan nyawa. Dan beliau dinilai mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberanian melawan penindasan. Untuk itu, banyak sekali publik yang menilai bahwa gelar pahlawan nasional sangatlah cocok untuk sosok beliau. Dan hingga saat ini, mungkin pemirsa juga tidak asing dengan foto ini karena kita bisa melihat apabila ada aksi-aksi demo unjuk rasa pasti foto beliau akan terpampang paling depan.
Jadi bagaimana pemirsa terkait dengan pro dan kontra ini? Kalau Jeng Ayu sih, ya Jeng Ayu mengembalikan semuanya kepada Anda. Jeng Ayu hanya berharap semoga pemerintah bisa mengkaji semuanya dengan baik. Karena jika mengambil keputusan yang adil itu sulit, setidaknya bisa mengambil keputusan yang bijak dan jangan sampai mengabaikan luka lama yang hingga saat ini masih menggerogoti nurani. Ingat, tidak terlihat bukan berarti luka itu tidak ada atau bahkan sembuh. Karena ingatan selalu membekas tajam. Demikian edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Jangan kemana-mana, jangan tidur dulu. Usai jeda, NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.